Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar pembacaan firman, kita berdoa sejenak. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa firman-Mu dapat kami dengar melalui live streaming ini. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu boleh menempati hati kami dan boleh memberikan kami kelegaan, ketenangan, kedamaian dalam hidup ini. Kami berdoa mohon urapan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau membaca dan mendengar firman. Amin. Pembacaan kita terambil dalam kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Dan orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Untuk kita renungkan kembali pada kali ini adalah bagaimana Yesus dapat mengalahkan penyakit apapun, dapat menyembuhkan penyakit apapun. Yang terlihat di sini di saat orang banyak datang kepadanya. Saudara-saudara, Yesus tidak berada di bait Allah dalam memberitakan firman dan mendemonstrasikan kuasa kesembuhan itu. Dia berada di rumah. Jadi saudara-saudara, di mana saja Yesus berada, maka dia melakukan sesuai dengan misi yang telah ditanggungan kepadanya. Saat berada di rumah itu, banyak orang datang mendengar berita, mendengar firman. Dan inilah kepentingan semua orang pada waktu itu, bahkan sampai sekarang. Firmanlah yang dibutuhkan oleh manusia. Firmanlah yang dibutuhkan oleh setiap kita, supaya kita memperoleh terang melalui firman itu. Sementara dia memberitakan firman, Alkitab menyatakan, datanglah 4 orang membawa seorang yang lumpuh. Saudara-saudara, yang dilihat oleh Yesus adalah iman dari 4 orang itu. Bukan iman dari 1 orang yang lumpuh itu, tetapi 4 orang yang membawa Yesus, yang membawa orang ini. Merekalah yang diperhatikan oleh Yesus. Di sini kita melihat ada kebersamaan, ada persatuan, saudara-saudara. 4 orang menyatukan visi, menyatukan perhatian mereka, menyatukan
hati mereka. Ini tidak gampang. Tetapi dalam hal ini, karena mereka memiliki satu beban yang sama untuk seorang dapat ditolong, maka saudara-saudara, otomatis keempat orang ini membentuk satu barisan yang kuat, sehingga mereka dapat membawa orang ini kepada Yesus. Saudara-saudara, saya ingin menekan sedikit di sini bagaimana Yesus sangat memperhatikan persatuan, kebersamaan. Tuhan menghendaki kebersamaan, Tuhan menghendaki persatuan. Di dalam Alkitab kita diajarkan satu roh, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu kepercayaan. Ini sangat membantu, saudara-saudara. Ini sangat luar biasa, sehingga seorang yang perlu ditolong ini dengan mudah dapat ditolong. Dia dibawa kepada Yesus. Dia tidak sendiri lagi, tetapi mereka merupakan satu kelompok menjadi 5 orang. Tetapi yang menarik di sini juga, di tengah kerumunan banyak, sulit untuk menemukan Yesus. Maka 4 orang ini sepakat untuk membongkar, untuk membuka atap dari rumah itu, sehingga mereka dapat menurunkan orang lumpuh ini. Kekuatan dari kerjasama sangat diperlukan. Kekuatan dari kebersamaan itu sangat-sangat jitu. Karena dia menolong orang lain, sehingga ada efek, ada akibat daripada persatuan itu. Di mana orang yang perlu ditolong ini benar-benar mengalami sesuatu yang dia tentu harapkan. Tetapi 4 orang ini sangat menentukan. Orang yang lumpuh ini dia pasif, dia tidak berbuat apa-apa. Tetapi 4 orang ini, mereka begitu kuat keyakinan mereka bahwa kalau orang ini dibawa kepada Yesus, maka dia dapat disembuhkan. Dan benar, apa yang mereka lakukan ini tepat sasarannya. Waktu orang lumpuh ini diturunkan di depan Yesus, maka Yesus dia penuh belas kasihan. Yang sering saya katakan, Yesus datang ke dunia ini untuk melayani manusia. Dia datang untuk supaya manusia itu beroleh pengampunan, beroleh pertolongan. Dan saudara-saudara, apa yang Yesus katakan kepada orang itu? Ya, dosamu sudah diampuni. Permasalahan pertama yang harus diselesaikan bagi orang ini adalah dosanya. Yang menyebabkan dia lumpuh adalah karena dosanya. Tetapi saudara lihat, Yesus datang untuk mengampuni dosa kita semua. Dan kalau dosa kita sudah diampuni, ini permasalahan yang harus diselesaikan. Dan persoalan berikut adalah penyakit. Itu gampang bagi Yesus. Dan saudara-saudara, inilah kenyataannya. Dengan kekuatan persatuan, dengan kekuatan kebersamaan, maka mereka dapat menolong orang lain. Dan di sanalah Yesus menyukai, Yesus senang dengan kebersamaan. Dan di dalam kebersamaan ada mujizat. Tuhan menyatakan mujizat bagi orang yang terpanggil untuk kebersamaan. Dan orang yang perlu ditolong, Yesus segera menolong. Haleluya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan mau menolong saudara dan saya. Makanya marilah saudara-saudara, tetap percaya kepada Yesus. Dia dapat mengampuni dosa kita dan dia dapat menyembuhkan penyakit kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu mengampuni segala dosa kami, supaya kami boleh mengalami mujizat Tuhan, yaitu dosa kami diampuni dan kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku.